Aloha passengers, kamu berhenti di stasiun update. Media massa dan jurnalistik adalah sesuatu yang sangat erat dan gak mungkin bisa dipisahin. Banyak banget kejadian gak terduga yang terjadi saat kamera udah menyala. Dan karena harus tetap tayang, ya terpaksa ditayangin aja. Berikut adalah rekaman kocak yang terlanjur tayang yang udah berhasil stasiun update angkut ke gerbong kereta. Biar channel ini makin berkembang, klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Posisikan diri kamu senyaman mungkin, kita berangkat dari stasiun update sekarang. Jatuh bangun bersama. Kejadian gak terduga kayak gini bisa aja menimpa siapapun. Nggak terkecuali para petugas dari Palang Merah Indonesia ini, yang pada waktu itu lagi bertugas bantuin korban Semeru. Saya baru saja menaiki mobil Heartland milik dari Palang Merah Indonesia Pusat yang juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi dan Sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa. Tapi tetap semangat nih buat para relawan untuk terus membantu mereka yang membutuhkan. Saya baru saja menaiki mobil Heartland milik dari Palang Merah Indonesia Pusat yang juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi dan juga proses pencarian. Marahnya sang mantan. Walaupun kena marah sama narasumber, seorang presenter tetap harus memiliki kepercayaan diri sehingga mentalnya nggak down. Ia harus tetap tenang dan menutup interview tanpa salah kata. Tapi yang ini emang beda. Sesuai dengan standar pelayanan minimum. Baik, ini juga menjadi persoalan untuk di Jakarta. Ledakan dari jumlah pengguna sepeda motor itu semakin banyak. Sudah begitu ada kami lakukan bus tingkat gratis, motor tidak boleh masuk. Anda masuk kami tangkap, Anda bandel kami segel. Tunggu bus tingkat masuk tahun depan, coba aja kamu masuk. Begitu bus tingkat kami masuk, 1 hari kematian 3-5. Anda kalau tidak mau mati, Anda taruh motor Anda parkir, naik bus tingkat gratis. Itu kelemahan TV One, kalau nanya orang gitu. Saya ngomong jujur. Oh enggak dong Pak. Itu kenapa saya tidak itu suka terima TV One untuk ngomong. Nanyanya itu agak konyol gitu kadang-kadang gitu loh. Nanyanya agak konyol, saya ngomong jujur aja. Ini live, saya bilang, saya kenapa tidak itu suka TV One, karena suka cari gara-gara gitu. Karena kayak kapan sudah saya jawab. Jadi nggak usah dipesan-pesan sponsor untuk jawab sesuatu, saya ngomong tegas di situ. Ada lebih terbuka Pak. Kita mewakili publik. Saya sudah jawab, Mewakili pertanyaan saya sudah masyarakat. jawab. Betul. Tunggu bus. Kapan bus terus nambah? Kita ada masalah pembelian tender. Kita udah gunakan e-katalog. Kapan saya kan tahun depan loh. Video ini emang udah lama, entah siapa yang benar atau salah, sekedar ngingetin bahwa masyarakat udah bisa berpikir dengan cerdas dan nggak bisa digiring-giring lagi, kayak bebek. Tapi, udah terkenal banget kalau televisi One emang beda. Saya cuma merasa tidak enak, hanya satu isi saya terima terus gitu loh. Makanya saya terima Anda, saya sibuk mau rapat jam 8. Lebih kepada menjawab pertanyaan dari masyarakat Saya sudah sih, jawab Pak dari Basuki, tadi, betul. saya sudah jawab, nggak usah desak gitu. Ya saya kira cut aja deh, saya rapat gak ada guna kita teruskan seperti ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Pak Basuki saya Purnama sudah bersama dengan kami. Suara Rakyat. Setiap rencana dan program pemerintah yang keluar pasti banyak mendapat respon dari masyarakat, baik pro maupun kontra. Kalau masyarakat yang pro udah pasti mendukung, kalau yang kontra bisa jadi sumber kritik yang membangun. Tapi kritikan yang satu ini terlalu to the point dan bakal bikin kamu puas secara psikis. Ada Pak Aris dari Jakarta yang jadi duta perwakilan otak dari rakyat. Siapa lagi telepon yang baru masuk? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dari Jakarta, Silakan. Minggu. Itu saya sangat heran sekali itu melihat wakil rakyat itu. Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat? Itu beban rakyat yang menjadi ukurannya itu adalah pajak. Pajak setiap tahun naik. Itu berarti itu beban rakyat. Emangnya uang dari mana? Itu wakil rakyat dari mana itu? Pakai otak dong jadi wakil rakyat. Baik Pak, terima kasih. Mungkin yang dibilangkan Bapak itu salah. Ibu Sri dari Tangerang yang jadi perwakilan anti kerugian rakyat. Oh ya Pak, kebutuhan ya. Sempat di penelpon yang baru masuk kali ini. Halo, selamat malam. Ya, saya Sri ya dari Tangerang. Ibu Sri, silakan Bu Sri. Si Bapak Hussein ini, kenapa Bapak nggak suruh Pak Poke aja dulu tuh yang bangun MRT itu? Kenapa Bapak kayak benci banget sama Pak Jokowi? Sedangkan Pak Jokowi itu selalu memikirkan rakyat loh. Saya tidak membenci seorang gubernur yang namanya Jokowi. Saya luar biasa angkat jempol. Saya sebagai wakil rakyat. Ibu Astri dari Bekasi yang jadi duta smart dari rakyat. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Dengan Ibu siapa Bu, dari mana? Bu Astri, Bekasi. Bu Astri, silakan Bu. Saya sarankan kalau ngundang dari anggota DPR itu yang smart dong Pak, yang menguasai masalah.
Ya. Bu, terima kasih Bu. Silakan Ya. dijawab Mas. Ini lagi. Saya ini mendukung programnya Jokowi. Dan Bapak Irianto dari Cengkareng, Duta Pembasmi Tikus Rakyat. Oke, kita sapa dulu telepon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Ada Irianto Cengkareng. Silakan lanjut. Gitu ya Pak, saya mau tanya itu wakil rakyat atau tikus rakyat sih itu? Kesalahan teknis. Jadi reporter lapangan kayaknya lumayan susah. Selain harus siap dengan kondisi berita dan peristiwa apapun dan dimanapun, juga harus siap ketika kamera menyala. Seorang reporter bernama Bayu Pradana menjadi viral karena hal ini. Bayu Pradana dan juga Kevin Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Karena terjadi saat live, video ini langsung viral dan untungnya Bayu nggak dipecat. Netizen bahkan merasa terhibur di tengah suasana pandemi dan PSBB waktu itu. Bahkan mereka rame-rame membuat tagar Sep Bayu dan Mas Bayu. Banyak komentar lucu muncul setelah menonton potongan video Bayu tadi. Kamu lagi ada di mana sekarang? Ini sedang mewarnai malam ini. Ini lagi di mana? Tadi soalnya nge-freeze. Kalau tadi bukan gaya kuyuk-kuyuk kan, memang lagi nge-freeze aja kan? Tertawalah kawan. Jadi presenter yang ada di studio juga penuh dengan tantangan. Karena mereka harus tampil dengan sempurna, berwibawa, elegan, kalem, sejahtera, rajin menabung, dan suka menolong sesama. Hal yang menggelikan sekaligus menyeramkan terjadi kepada dua presenter senior ini. Laporan secara lisan kepada Presiden Soeharto yang menurut rencana akan datang ke Jawa Timur pada tanggal 2 November mendatang di Pondok Genggong, Probolinggo. Saudara 8 organisasi kepemudaan 8 OKM tersebut menilai kelemahan yang menyebabkan KMPI tidak berfungsi secara efektif adalah doktrin lembaga dan kader yang tidak dibina. Bahkan sampai outframe aja mereka masih ngakak. Karena makin kamu nahan tawa, makin kuat tawa itu pengen keluar. Kenapa sih video ini dibilang menggelikan sekaligus mengerikan? Karena peristiwa ini berlangsung pada tahun 1996, di mana pada era tersebut udahlah. Mbak Ira sama Mas Arief ini nggak bisa nahan ketawa, katanya gara-gara ada... Ada apa? Ada orang ketiga yang lewat. Kita lihat informasinya atau pakai suara. Kepada Presiden Soeharto yang menurut rencana akan datang ke Jawa Timur pada tanggal 2 November mendatang di Pondok Genggong, Probolinggo. Saudara 8 organisasi kepemudaan mahasiswa atau OKM Peluncuran album anti ekstasi miliknya kemarin malam. Guru Soekarno sendiri ketika dikonfirmasi SCTV kemarin justru mempertanyakannya tidak mengerti akan dugaan media massa perihal kepindahan dirinya ke Golkar. Sekak mat. Marah kepada sesuatu hal yang jahat adalah respon yang wajar dari seseorang, walaupun kejahatan tersebut nggak menimpa dirinya. Sebagai bentuk rasa kemanusiaan, ikut prihatin dan mendukung sebisanya adalah hal wajar yang dilakukan sesama manusia. Nggak terkecuali seorang Deddy Corbuzier saat menanggapi kasus Angelin beberapa tahun lalu. Dan Mas Deddy juga telah memiliki video ya Mas ya, yang sudah kita sama-sama lihat di YouTube bagaimana ekspresi Mas Deddy terhadap kasus ini. Kita simak bersama berikutnya. Mas Deddy, mohon maaf sebelumnya karena ada sebagian pihak yang menganggap ini hanya langkah Anda untuk mencari sensasi agar lebih populer di saat itu menarik sekali. Banyak yang bilang, oh ini langkah saya cari sensasi. Sama kayak TV One, ini langkah Anda yang nyari rating. Apa bedanya? TV One menyiarkan ini berarti langkah TV One untuk cari rating. Benar tidak? Saya tanya balik, benar tidak ini TV One untuk rating? No comment. Nggak bisa jawab dia. Sekali lagi, televisi One memang beda. Wartawannya selalu punya pertanyaan yang pas dengan racikan kosakata yang demikian bersahaja hingga selalu berhasil membuat bengek siapapun narasumbernya. Apa bedanya? TV One menyiarkan ini berarti langkah TV One untuk cari rating. Benar tidak? Saya tanya balik, benar tidak ini TV One untuk rating? No comment. Nggak bisa jawab dia. Kalau saya tidak nyari sensasi, saya udah terkenal. Saya tiap hari ada di TV, mau nyari sensasi apa? Tertidur pulas. Menjadi host di acara talk show harus siap menghadapi narasumber dengan karakter apapun. Walaupun sebelumnya udah dibahas dulu tentang pertanyaan yang bakal diajukan, tetap aja kejadian nggak terduga bisa terjadi. Agak kesulitan dulu. Oke, siap-siap. Oke, nanti kita akan bahas lagi Mas Manto ya, Pak Haji ya. Baik, kita break dulu sebentar.
Mbak, apa kabar? Sehat. Mbak, langsung saja ini saya mau bertanya nih, Mbak, gimana Mbak melihat sekarang mainan umur anak segini gitu misalnya? Mbak melihatnya seperti itu? Kita tahu anak-anak adalah dunianya, kita tahu kayak misalnya dalam film Batman, itu ada jogernya, itu semua adalah kreativitas, inovasi, dan imajinasi. Siapa coba yang berani bangunin? Mengingat narasumbernya ternyata belum sarapan. Tertimpa perahu. Banjir di Jakarta adalah agenda rutin yang mau nggak mau harus dihadapi masyarakatnya. Di antara momen menyedihkan tentang bencana tersebut, ada aja sesuatu yang bikin imun naik saking kocaknya. Dan salah satunya dialami sama reporter ini. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lain, siapa tahu nggak jadi ketiban. Sama aja sih, malah lebih terasa jedugnya. Dan seperti biasa setelah viral, harus ada klarifikasi dan cerita lanjutan. Akhirnya masuk TV. Bisa masuk TV ternyata masih jadi impian sebagian orang. Ya meskipun cuma nebeng, yang penting masuk aja dulu. Sekarang Pak, banyak warga sini ngungsi Pak dikarenakan takut kayak tanggal 4 Desember. Memastikan ketinggian air. Memastikan ketinggian air takutnya nanti. Setelah kejadian viral ini, pria tersebut berhasil dapat peran sebagai stuntman dalam sinetron Dora the Explorer versi Reborn. Sekarang Pak, banyak warga sini ngungsi Pak dikarenakan takut kayak tanggal 4 Desember. Memastikan ketinggian. Nggak sesuai skenario. Pernah tahu kuis televisi yang nelpon penontonnya, terus dikasih pertanyaan sesuai dengan tema acara? Ternyata ini fakta di baliknya. Halo Winhate. Halo Winhate. Betul sekali, dengan siapa di mana? Bapak Syaifuddin di Bapak. Jawa Timur. Iya, Bapak Syaifuddin, silakan Anda pilih nih huruf yang ada di sebelah saya. Ya. Iya, silakan. Mau dipilih huruf apa, Pak? Ya, Istana Maimun. Huruf apa? Bukan, Pak. Ini dia nih. Bapak boleh pilih dulu. Mau pilih? H. Huruf H. Nah, itu dia, Pak. Pak Syaifuddin, pertanyaannya, istana yang menjadi salah satu ikon kota Medan dan dibangun pada tahun 1888 adalah A. Istana Maimun, B. Gedung Sate, C. Museum Gajah. A. Istana Maimun. Peserta kuisnya kok udah kayak habis buka dokumen negara aja. Bisa tahu jawabannya, padahal belum dikasih pertanyaan sama sekali. Iya, Bapak Syaifuddin, silakan Anda pilih nih huruf yang ada di sebelah saya. Ya. Iya, silakan. Mau dipilih huruf apa, Pak? Ya, Istana Maimun. Passengers, media elektronik adalah sarana yang paling efisien untuk menyampaikan berita, informasi terkini, dan keadaan darurat yang terjadi di berbagai tempat di dunia. Sebagai penikmat berita dan kabar terbaru dari janda RT sebelah, jadilah bijak dalam menanggapi sebuah berita dan jangan ditelan secara bulat-bulat, karena yang ditelan bulat-bulat cuma obat sakit kepala. Sekian video kali ini, Passengers. Sampai jumpa lagi. Silakan tunggu di stasiun update berikutnya. Adios.